Terus pas pertama daftar langsung tiba-tiba pelatihnya nunjuk kiper kamu. Waktu itu di situ ada 2 orang yang tinggi. Awalnya saya gak mau, saya langsung posisi di depan biar gak dipanggil kiper. Di Dewa United apa yang kamu pelajari selama di Dewa United? Di United itu ya udah profesional, saya belajar lebih profesional dari senior-senior di sana lah. Pengen tembus ke tim utama kan agak sulit ya, ada senior-senior tuh, terus kiper asing nih. Nah, Dava ngeliatnya gimana? Oh, berarti dari Liga Top Skor itu kamu masuk rekomendasi ya? Kebetulan waktu itu lagi langsung dipantau sih. Oh, oke. Lagi main di sini. Di sini, ATG. lagi main di ATG. Waktu itu lagi pas apa? Kamu masih ingat ya momennya? Masih di fase grup kalau nggak salah itu. Top skor, pokoknya lagi dipantau. Kebetulan tuh 2 hari dipantau. Terus gak lama kemudian dikasih kabar ikut seleksi gelombang 2 di Lapangan ABC. Nah, Oh, oke. Terus akhirnya barulah sampai situ terus ya. Berarti memang bener ya jalurnya di Liga Top Skor ini ya bisa ngebuka jalan ke timnas ya. Waktu lawan Korea Utara bisa diceritain nggak? Kayak gimana sih waktu lawan Korea Utara tuh? Kalau lawan Korea Utara itu emang sebelumnya kan ada video analisis, kita ada pelajari, semua ada antisipasi lah. Tapi pas di pertandingan ternyata emang sebagus itu dia. Emang sulit ya? Dari menit 1 sampai 90 hari terus mereka gak ada capek. Nggak ada capeknya ya. Martin Paes, Emil, kemudian Hernando, Nadeo gitu. Banyak menembus ini nih. Kamu kira-kira sekarang ngelihatnya 5 tahun ke depan ada asa, punya harapan, optimisme bisa tembus timnas senior? Optimis lah, kita berjuang terus. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan masih dalam edisi spesial bersama Liga Top Skor. Kali ini kami kedatangan lagi alumni Liga Top Skor yang juga anggota Timnas U17 Indonesia, Dava Al-Ghasemi. Halo Dava, apa kabar? Sehat. Oke Dava, thank you buat waktunya dan kita ngobrol-ngobrol dikit tentang perjuangan Dava hingga akhirnya bisa terpilih ke Timnas U17 ya. Kita ngomong awalnya dulu nih, karena Dava waktu itu suka sepak bola seperti apa sih dan kenapa kiper yang dipilih posisinya? Dulu pas pertama main bola tuh dari kelas 4 SD. Itu cuman ikut temen kelas gitu aja, temen sekolah. Itu pas pertama posisinya tuh pengennya kan jadi pemain. Terus pas pertama daftar langsung tiba-tiba pelatihnya nunjuk kiper kamu. Waktu itu di situ ada 2 orang yang tinggi. Awalnya saya gak mau, saya langsung posisi di depan biar gak dipanggil kiper. Terus udah saya main sebentar, langsung habis itu dicoba kamu kiper. Itu udah langsung kiper terus. Itu di SSB pertama? SSB pertama. Apa nama SSB-nya? SSB Aqua Hire. Aqua Hire. Itu di mana itu? Di Cikarang juga. Di Cikarang. Ya. Oh, di Cikarang. Terus habis itu jadi posisi kiper? Posisi kiper terus turnamen semua udah dari kecil langsung kiper terus itu. Oh, berarti udah langsung tadinya nggak mau, kenapa akhirnya udah nih nyaman nih gitu? Akhirnya sebenarnya saya pas posisi ini aja awal-awal gitu. masih pengen coba-coba, tapi ya udah jalanin aja gitu. Habis itu keterusan sampai kelas 6, habis itu SMP pindah Asad Purwakarta. Oh, akhirnya ke Asad Purwakarta. Di Asad itu seperti apa sebenarnya latihannya? Karena banyak juga yang aku dengar kan pemain-pemain timnas junior ya Fajar, terus Hamsa segala macam pernah U16 juga gitu loh. Pas itu tahun berapa? 2020 mungkin berarti saya masuk ya. Pas itu dari SD ke SMP kelas 7 daftar kan di sana, habis itu ya udah langsung sampai sekarang sih terakhir itu sampai kelas 1 SMA berarti. Sampai kelas 1 SMA. Di sana metode berarti sekolah main bola. Ya main bola misalnya dulu latihan tuh pagi kan. Pagi habis itu baru dari jam 10 sampai sore jam 3 gitu sekolah. Akhirnya sama Asad di Liga Top Skor. Iya. Waktu itu ikut Liga Top Skor yang di Jakarta. Jakarta. Tapi dulu pas pertama sempat di Bandung. Di Bandung. Ya. Ngelihat persaingan di Liga Top Skor itu seperti apa sih Dava sendiri ikut di Liga Top Skor? Pertama ikut pasti aja kan belum pernah kan yang kompetitif gitu bagus. Banyak juga kan pelatih-pelatih timnas aja sampai langsung pantau ke sini ya bagus banget lah. Oh, berarti waktu itu Dava juga pengen ngebuktiin karena tahu juga dipantau pelatih timnas gitu ya? Iya, kan tahu banyak pelatih timnas tuh pantau dari Top Skor juga. Nah, waktu pertama kali tanding, seketat apa sih yang kamu rasain kompetisinya di Liga Top Skor? Pas dulu di Bandung itu
kompetitif banget lah. Mau menang aja susah gitu, emang keras aja. Bagus banget persaingannya. Yang kamu dapetin dari Liga Top Score ke sekarang ke profesional jatuhnya sudah ke klub lah, ke Dewa United tuh. Gimana tuh? Apa aja yang kamu petik pelajaran itu? Pertumbuhannya sih kayak perkembangan dari yang awalnya kan dulu cuma SSB terus jadi ke akademi terus sampai ke klub itu kan pembinaannya tuh di sini lah pembinaannya. Oke. Di Dewa United apa yang kamu pelajari selama di Dewa United? Di Dewa United tuh ya udah profesional, saya belajar lebih profesional dari senior-senior di sana lah. Pengen tembus ke tim utama kan agak sulit ya, ada senior-senior tuh terus kiper asing nih. Nah, Dava ngeliatnya gimana? Ya kalau sekarang ya ambil pelajaran dari dia aja lah kan saya masih 17 tahun dia udah senior gitu apalagi bisa dapat latihan bareng pemain kelas Eropa kayak dia itu kan ya sekarang ambil pelajarannya aja. Berarti Dava udah masuk ke tim ikut latihan di tim senior? Ya. Oh, udah latihan di tim senior. Awal mula bisa ke Dewa United-nya itu gimana? Abis dari FF 16 waktu itu. Oke. Habis itu Dewa United ada kayak bukan mantau apa ya? Seleksi atau dia talent scouting? Emang mantau? Emang udah tahu lah saya gitu. Ya udah, terus langsung masuk di EPA-nya dulu. Oke. Berarti ngubungin Asad waktu itu juga. Langsung Dava pindah ke sana. Ya kan saya juga dari Asad ya pengen lah waktu kan taruh di EPA dulu yang mau lebih. Oh lebih lebih jenjangnya lebih jelas jadinya ya kalau di EPA itu ya. Bisa ke Liga 1. Ya. Targetnya Dava sendiri sebenarnya seperti apa sih menjadi pemain bola ini? Timnas sudah. Maksudnya junior nih. Ya. Terus ke depannya terus pengen berjenjang lah sampai 20, sampai 23 senior pasti aja kan. Kalau di klub ya pengennya pasti mau main di Eropa di luar lah. Tapi pertama-tama kan merintis dulu bisa dapat menit dulu di Liga 1 nanti di timnas naik usia lagi gitu sampai debut di timnas pertama kali kalau nggak salah waktu itu pertandingan AFF ya? Ya, U16 ya. U16 lawan Vietnam. Apa yang kamu ingat dari debut itu mungkin? Sangat berkesan lah pertandingan turnamen timnas pertama, gak nyangka lah. Pas dikasih tahu pertama, Dava, kamu starter. Kan sebelumnya bukan kamu kan? Iya. Iya kan? Si siapa satu lagi? Iksan. Iya, Iksan waktu itu. Itu gimana waktu itu prosesnya? Ya gak nyangka aja bisa debut sama timnas udah gitu. Waktu itu menang 5-0, menang besar. Jadi senang banget lah di situ. Dan kamu banyak ngelakuin penyelamatan di situ ya? Lumayan gitu. Iya, dan itu langsung melambung tuh. Langsung akhirnya terus dipercaya jadi kiper utama. Iya, dari situ. Persaingannya sebenarnya seperti apa di timnas U17? Sebenarnya kalau masih usia 17 gitu kan sebenarnya kualitas tuh ya agak beda-beda jauh lah. Iya. Jadi mungkin ya kepercayaan pelatih gitu aja sih. Sama udah dikasih kepercayaan ya tunjukin gitu aja. Waktu kepilih itu berarti awalnya dari mana? Dari EPA? Oh, pas ke timnas ya. dari top score. Oh, dari top score. Dulu kan pas itu timnas masih di top score mainnya. Saya pindah ke EPA setelah AFF justru. Oh, setelah AFF ya. Oh, berarti dari Liga Top Score itu kamu masuk rekomendasi ya? Kebetulan waktu itu lagi langsung dipantau sih. Oh, oke. Lagi main di sini. Di sini, lagi main di ATG. Waktu itu lagi pas apa? Kamu masih ingat ya momennya? Masih di fase grup kalau nggak salah itu. Top score, pokoknya lagi dipantau. Kebetulan tuh 2 hari dipantau. Terus gak lama kemudian dikasih kabar ikut seleksi gelombang 2 di Lapan ABC. Nah, oh, oke. Terus akhirnya barulah sampai situ terus ya. Berarti memang bener ya jalurnya di Liga Top Score ini ya bisa ngebuka jalan ke timnas ya. Kamu sendiri memang pengen ngebuktiin waktu itu ya? Iya, dulu kan pas pertama masuk di Asad pas main di Top Score juga pengen buktiin lah. Gitu. Oke. Nah, kalau bicara kiper idola sebenarnya siapa sih kalau Dava sendiri? Kalau idola siapa aja sih yang bagus saya ambil. Sekarang siapa lah mungkin yang paling ini? Kiper senior di Dewa, Sonny Steven tuh kan banyak belajar dari dia pasti. Apa yang kamu dapat dari dia? Maksudku? Yang paling ini dari seorang kiper asing ya? Tentu aja pasti apa ya karismanya di gawang gitu loh. Kayak suara dia, komunikasi itu jelas bagus karismanya. Oke, kalau teknik-teknik kayak gitu? Teknik-teknik bagus banget lah, pasti kayak ada cara-cara yang beda gitu. Saya banyak liatin cara dia gimana antisipasi kalau bola gini, bola gitu. Oh, oke, diskusi juga ya. Kan dilatih pelatih kiper timnas sekarang juga kan? Iya. Siapa? Sunburg. Iya. Iya, itu gimana? Dulu pas awal saya masuk dia tuh pelatihnya. Dia pelatihnya, terus? Pas di situ
awalnya kan masih di EPA, terus dicoba latihan di tim utama itu. Terus pas dicoba lumayan, habis itu disuruh ikut gabung latihan terus sampai akhirnya dikasih kontrak di tim utama itu. Sampai tahun berapa sih kontrak Dewa? Kontrak itu sebenarnya baru setahun, tapi ini tahun ini diperpanjang. Oke, nah kamu kan udah menghadapi banyak tim ya di level klub, EPA, kemudian timnas di ASEAN dan kemarin di Asia. Itu kamu ngelihatnya seperti apa sih, perbedaan levelnya jauh banget nggak sih, atau apa yang kamu rasain kemarin? Tentu aja beda lah dari tekanannya semua. Tapi namanya U17 juga sebenarnya nggak terlalu jauh, tapi pasti ada perbedaan. Kalau misalnya di masih AFF itu kayak dari tensi permainan tuh masih nggak tinggi ya? Udah menit 60-70 udah mulai turun biasanya. Oke. Tapi kalau pas di Asia justru makin tinggi itu menit. Makin 60, pengen akhir malah makin tinggi. Apalagi kalau udah masih seri atau masih skor masih dekat gitu kan. Justru makin kenceng itu biasanya. Kemarin tuh. Dan itu nggak ada capeknya ya kalau udah di Asia tuh ya? Lari terus. Lari terus ya? Waktu lawan Korea Utara bisa diceritain nggak? Kayak gimana sih waktu lawan Korea Utara tuh? Lawan Korea Utara itu emang sebelumnya kan ada video analisis, kita ada pelajari, semua ada antisipasi lah. Tapi pas di pertandingan ternyata emang sebagus itu dia. Emang sulit ya? Dari menit 1 sampai 90 hari terus mereka nggak ada capek. Nggak ada capeknya ya? Mau berbuat apa juga bingung juga akhirnya, dibikin bingung ya? Balik badan pemain langsung di pressing, kontrol langsung datang semua pressing, udah gitu kompak nih mereka. Pressing yang bareng-bareng cepet gitu kan. Nah, ke Piala Dunia Dava. Ke Piala Dunia tuh kamu apa persiapannya untuk ke Piala Dunia nanti? Tentu aja persiapannya lebih lama dari sebelumnya, kayak sebentar lagi udah mulai mau masuk TC gitu kan. Pasti lebih lah dari pas persiapan Piala Asia. Oke. Nah, kalau apa namanya yang kamu pelajari dari Piala Asia kemarin untuk ke Piala Dunia ya? Apa saja sih mungkin yang kekurangan kamu atau kelebihan kamu yang pengen kamu asah lagi gitu, yang kamu pengen tambah gitu? Kalau dari kurang ya banyak lah. Pasti ya kita yang kekurangan kita tingkatin, kita perbaiki, yang udah bagus ya kita tambah lagi lah. Kemarin kalau menurut kamu, saya masih kurang di apa? Sebagai seorang kiper ya? Sebagai seorang kiper. Build up dari belakang sih, apalagi kalau sekarang kan pasti kiper kan harus kayak gitu ya? Tim sekarang build up dari benar-benar dari kiper, bukan dari back. Itu sih, build up. Kamu ngelihat sekarang kiper senior nih ya, kita bicara nggak di timnas 17, tapi di senior ada Maarten Paes, Emil, kemudian Hernando, Nadeo gitu. Banyak menembus ini nih. Kamu kira-kira sekarang ngelihatnya 5 tahun ke depan ada asa, punya harapan, optimisme bisa tembus timnas senior? Optimis lah, kita berjuang terus. Ya, mantap. Nah kalau Davan ini kan tinggi nih, olahraganya bola doang atau renang juga atau gimana sih? Kalau dulu pas kecil ya semuanya aja dicoba, basket, berenang. Pantesan, terus? Kayak ya kan masih kecil ya main-main aja semua, olahraga, main badminton semua. Tapi memang keluarga jangkung-jangkung? Sebenarnya enggak juga sih. Oh, Dava memang jangkung. Ini termasuk tinggi banget loh, Dava tuh. Jadi ini makanya istimewa ya. Jadi kiper, tapi sempet sebenarnya nggak langsung bola atau banyak? Langsung bola. Kalau langsung bola. Cuma memang nyoba-nyoba semuanya. Iya. Renang. Di luar sepak bola. Di luar sepak bola juga. Kan SSB cuma paling Sabtu Minggu latihan. Di luar itu ya banyak coba-coba olahraga. Kalau di luar sepak bola, apa yang Dava lakuin selain sekolah mungkin? Ngisi waktunya seperti apa sih kalau Dava? Kalau dulu pas masih SD itu kan pagi sampai siang tuh sekolah, itu les dulu tuh ada pelajaran. Habis itu kalau Sabtu Minggu udah cuma latihan aja sih. Oh, Sabtu Minggu latihan. Iya. Kalau timnas, pengalaman TC mungkin hal unik apa sih yang dapat temuin selama ikut timnas yang nggak dapat temukan ketika di SSB ataupun di klub? Pasti aja dari materi latihan, udah gitu. Kalau di timnas ya jaga makan, jaga mau tidur juga udah jam 10 udah harus tidur biar besoknya langsung latihan lagi pagi gitulah. Oke. Nah, kalau Dava sendiri sosmed nih kan sekarang ya. Kemarin pada saat TC itu dibatasi sama Coach Nova. Nah, sekarang tuh Dava ngeliat sosmed seperti apa? Kalau dari sekarang sosmed udah besar banget lah. Tapi
buat Dava sendiri ini sosmed mau dimanfaatin seperti apa? Kalau sekarang mungkin belum sih, tapi kalau sekarang apalagi kayak pemain main kurang bagus dikit, netizen Kritiknya, dikritik gitu. Ya kalau kritik sebenarnya bagus, bisa membangun, tapi ya jangan berlebihan aja. Oke. Nah, nyikapinnya nih, kalau dapat kritik kayak gitu Dava kayak gimana? Kalau kritik ya bagus membangun, tapi kalau sampai yang ngata-ngatain ya udah biarin aja. Udahlah gitu, lewatin Nggak usah aja ya. dipikirin lah. Oke. Jadi, tapi waktu di timnas dibatasin ya waktu itu ya? Ya, kalau udah mulai deket turnamen tuh. Udah mau deket turnamen, udah ngumpul tuh semuanya Ya. timnas. Makan, kalau soal makan? Kalau soal makan terjaga banget. Kayak sayuran, protein, karbohidratnya seimbang lah. Ada bagus. Sampai sekarang ke bawah nggak di Dava sendiri? Ya pasti jadi ke bawah. Jadi tahu kayak protein, habis itu makanan yang nggak boleh dimakan yang gimana gitu. Jadi udah tau lah makanan gimana. Latihan kiper keras nggak sih Dava? Latihan kiper pasti aja keras lah, semua latihan juga. Kalau misalnya kayak misalkan dulu kan pas pertama-tama tuh belum sering main tuh. Nah, biasanya yang nggak main besoknya justru latihannya berat tuh. Buat biar samain sama yang sebelumnya main kan. Nah, itu latihannya ditambah jadi berat banget sih. Kalau sama pelatih kiper Coach Andreas ya? Itu ada trik-trik tersendiri nggak sih dalam dikasih tahu sama Coach Andreas gitu? Tips atau triknya? Seperti apa sih? Sebenarnya kalau dari segi pelatih ya setiap pelatih ya beda-beda pasti kan kayak caranya, tapi cara dari dia sih bagus sih buat ya situasi-situasi gitu. Kalau misal diajarin nih, kalau adu penalti nih, triknya seperti apa diajarin sama Coach Andreas? Sebenarnya kalau penalti itu kalau udah fokus satu sisi, fokus ke situ aja, gak usah bikin sisi lainnya sih. Jadi yakin aja gitu Yakin ya? aja. Udah pengen bergerak ke sini, nggak usah pindah-pindah. Itu tips ya? Pokoknya kalau udah yakin misalnya mau ke kanan, ya udah ambil kanan harus. Terus kalau misalnya bola kanan ya harus dapat gitu paling nggak. Harus dapat. Kalau Fokus aja. set piece, tendangan bebas, biasanya kayak gimana? Kalau set piece sih lebih ke menyeluruh sih sama pemain juga kan, posisi pagar, posisi pemain berdiri, jaga lawan gitu sih, lebih ke umum aja. Oke. Kalau saya sendiri paling posisi di gawang aja sih, passion aja. Kalau berarti nggak jauh beda yang dengan kan di timnas pelatih lokal, di Dewa pelatih asing nih, sama nggak metode latihannya? Oh kalau metode latihan ya pasti beda lah, mau setiap pelatih juga pasti beda, tapi ya sebenarnya kan ya bagus lah tujuannya pasti. Cuman tergantung kemauan pelatih aja sih kalau metode latihan. Tapi emang pasti berat ya? Berat lah sama siapa juga pasti berat. Biasanya kalau kayak gitu kan capek banget ya. Berapa menit sih biasanya? Berapa jam sih? Kalau latihan itu, latihan sebenarnya paling ya 1 jam sampai 1,5 jam lah paling lama tuh. Tapi intensitasnya dapat ya? Iya. Tinggi ya? Oke. Kelebihan apa dari Dava sebagai seorang kiper menurut Dava? Yang Dava punyai sekarang? Kalau boleh tahu. Refleks? Lebih relax aja sih kalau main, Lebih rileks? enjoy gitu aja sih. Iya sih, tenang banget Dava sih kalau main. Kalau kekurangan, yang pengen Dava? Kurang banyak sih kayak ambil keputusan, terus build up main kaki. Banyak sih. Itu masih pengen dilatih lagi ya? Iyalah. Kalau Dava nantinya selesai nggak jadi kiper, nggak main bola, mau jadi apa? Pengusaha sih pengennya. Bikin Usaha apa? usaha makanan, restoran gitu sih. Udah disiapin belum dari sekarang? Kalau tabungan-tabungan itu udah dari sekarang udah disiapin. Udah disiapin ya tabungan. Mantap. Emang tuh paling penting ya? Ya karena Dikasih tahu juga ya? iyalah dari orang tua, dari orang-orang dekat lah. Kayak main bola kan ya pasti kan nggak lama kan. Iya benar. Nah itu ya dari situnya gimana cara biar kita masih bisa tetap ngasilin duit. Mantap. Oke, Dava mungkin kasih pesan-pesan dong buat adik-adik yang di Liga Top Score juga nih, pesan-pesannya mungkin yang lagi bertanding. Ya semangat latihannya, kerja keras, disiplin pasti itu, karena ya usaha pasti tidak mengkhianati hasil gitu sih. Oke. Terakhir deh, pengen ngomong soal Dewa United dulu di Liga 1. Dewa United kemarin peringkat 2. Ya. Besok bakal main di Asia ya. Ya. Nah, Dava sendiri ngeliat Dewa United musim depan bakal kayak gimana? Kalau dari perkembangan Dewa United-nya sih ya bagus banget lah, kayak dari baru waktu itu main di Liga 2 terus sekarang udah main di Asia. Perkembangannya bagus sih. Untuk musim depan optimis nggak bisa juara Dewa United nih?
Kalau buat juara mungkin ketat sih persaingannya masih, karena kayak dari tim-tim lain pasti kan juga nambah kualitasnya kan. Ketat sih, tapi mungkin bisa konsisten lah. Target Nova sendiri di Dewa United seperti apa di Liga 1? Kalau saya sendiri mungkin masih panjang ya, karena ya masih muda juga, jadi ambil latihannya dulu aja sih kalau sekarang nih. Oke. Yang penting kalau dapat kesempatan main itu diambil, dimaksimalin ya. Oke, thank you Dava buat waktunya. Oke, Scorer, demikian untuk episode kali ini. Terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa untuk follow sosial media di Skor Indonesia, baik itu di X, kemudian di Instagram, TikTok, dan juga di Facebook. Terus subscribe channel YouTube Skor Indonesia. Kita juga ada di noise.id dan terus pantau skor.id untuk berita olahraga terupdate. Dengan demikian, gue Reza Adnan dan juga Dava Algasemi. Sampai jumpa lagi.